Kita ke informasi selanjutnya, hanya terpaut sekitar 1 bulan setelah Indonesia, Rusia juga menggelar pemilihan presiden. Ya, capres petahana Rusia Vladimir Putin yang telah memimpin selama 24 tahun kembali tampil menjadi pemenang. Apa saja ya bedanya pemilu Rusia dengan Indonesia? Berikut laporannya. Untuk kelima kalinya Vladimir Putin memimpin Rusia dan menjadi presiden negara beruang merah selama 2 dekade. Sejumlah negara menuding hasil pemilu Rusia diwarnai kecurangan. Seakan sudah mengantisipasi, pemerintah Rusia mengundang ribuan observer dari berbagai negara untuk melihat langsung proses pemilu mereka, termasuk saya dan 7 warga negara Indonesia lainnya. Setiap pemilu, Rusia selalu mengundang saksi dari berbagai negara. Kali ini, saya salah satunya. Di hari pertama, saya ke TPS di kota Kazan, kota dengan populasi Muslim terbanyak di Rusia. Perbedaan yang paling kasat mata antara pemilu di Rusia dan Indonesia, tidak ada spanduk paslon satupun. Di TPS, pemerintah Rusia menyediakan alat penghitung surat suara yang masuk. Ini membuat penghitungan suara bisa cepat dilakukan melalui sistem, tidak manual seperti di Indonesia. Namun alat hitung ini belum merata ada di semua tempat pemungutan suara, tergantung kebijakan daerahnya. Selain itu, ada juga kamera pengawas di tiap TPS. Warga Rusia punya 3 cara untuk memilih. Pertama, datang langsung ke TPS. Kedua, memilih melalui website. Dan yang ketiga, mendatangi pemilih yang tidak bisa datang ke TPS karena sakit atau alasan tertentu. Setelah memilih, warga diberi gelang promo untuk potongan harga di museum, teater, restoran, konser musik, hingga SPBU. Bahkan ada undian di mana pemilih bisa memenangkan mobil. Vladimir Putin unggul jauh dari 3 kandidat lainnya, yakni Nikolai Kharitonov dari Partai Komunis, Vladislav Davankov dari Partai Rakyat Baru, dan Leonid Slutsky dari Partai Demokrat Liberal. Di sana bukan hanya pengamat internasional, tapi pengamat dalam negeri juga difasilitasi dengan berbagai model, yaitu dapat langsung mengawasi di setiap TPS langsung. Yang kedua, pemerintah juga menyediakan lokasi-lokasi public surveillance center. Pemerintah menyiapkan video-video yang sudah terpasang di setiap TPS yang terus-menerus mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu. Rusia baru saja melaksanakan pemilu dengan hasil kepemimpinan Putin kembali terpilih menjadi presiden selama 6 tahun ke depan. Kini sorotan kembali tertuju kepada konflik Rusia-Ukraina. Pemilu dilaksanakan saat perang Rusia-Ukraina masih berlangsung. Gracia Ben melaporkan dari Rusia.